Bayangkan, di tahun ketika pasukan bergajah hendak menghancurkan Ka'bah, lahirlah seorang bayi yang kelak akan mengubah seluruh dunia. Ia terlahir tanpa ayah, namun langit dan bumi menyambutnya dengan penuh cahaya. Dari bayi yatim itu, Allah menyiapkan sosok paling agung di muka bumi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, tanda-tanda kenabiannya sudah tampak jelas. Mulai dari keberkahan yang mengiringi Halimah As-Sa'diyah, hingga peristiwa menakjubkan ketika dadanya dibelah oleh malaikat. Inilah kisah luar biasa tentang masa kecil manusia pilihan, yang membawa cahaya untuk seluruh umat manusia. Selamat datang di perjalanan awal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang para penjelajah waktu dan pecinta misteri. Sebelum kita membuka tabir cerita dari masa lalu yang penuh teka-teki ini, tekanlah tombol like dan subscribe sebagai tanda bahwa kalian siap menyusuri lorong-lorong sejarah kuno dan mitologi yang terlupakan. Bersiaplah, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Selamat datang, kita bertemu lagi di kisah ini, kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad hingga usia remajanya yang menunjukkan tanda-tanda kenabiannya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin pagi, tanggal 9 Rabiul Awal, tahun di mana pasukan gajah ingin merobohkan Ka'bah bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 57 Masehi. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari suku Quraisy, yaitu suku yang paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Dari suku Quraisy tersebut, beliau berasal dari Bani Hashim, ia kini anak suku yang juga paling terhormat di tengah suku Quraisy. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim, karena ayah beliau yakini Abdullah telah wafat ketika ibu beliau Siti Aminah mengandung beliau dalam usia 2 bulan. Setelah melahirkan beliau, sang ibu segera membawa bayi tersebut kepada kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Betapa gembiranya sang kakek mendengar berita kelahiran sang cucunya, lalu dibawanya bayi tersebut ke dalam Ka'bah. Beliau berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Anak tersebut diberi nama Muhammad, nama yang belum dikenal masyarakat Arab waktu itu. Lalu pada hari ke-7 setelah kelahiran Rasulullah SAW didih khitan. Selain ibunya, Rasulullah SAW disusukan oleh Thuwaibah, yakini budak Abu Lahab. Kemudian sebagai adat kebiasaan masyarakat perkotaan, waktu itu ibu beliau mencari wanita pedesaan untuk menyusui putranya. Maka terpilihlah seorang wanita yang bernama Halimah binti Abi Dzu'aib dari suku Sa'ad bin Bakar, yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Halimah As-Sa'diyah. Sesungguhnya atas kehendak Allah jualah hingga Halimah As-Sa'diyah menyusui Rasulullah SAW ketika kecil. Sebab ketika pertama kali ditawarkan untuk menyusuinya, Halimah terasa enggan menerimanya, karena Nabi Muhammad SAW adalah anak yatim yang tidak dapat diharapkan imbalan materi yang layak darinya. Akan tetapi tidak didapatkan lagi bayi lain untuk disusui, maka Halimah pun menerima bayi Muhammad untuk disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Ternyata Halimah tidak salah pilih, karena yang beliau susui telah Allah persiapkan untuk menjadi manusia paling agung di muka bumi ini, yang akan membawa jalan terang bagi umatnya yang beriman. Maka wajar setelah itu kehidupan Halimah As-Sa'diyah penuh dengan keberkahan. Demikianlah 5 tahun pertama kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau lalui di daerah perkampungan dengan kehidupan yang masih asli dan udara segar di lembah Bani Sa'ad. Hal tersebut tentu saja banyak berpengaruh bagi pertumbuhan Rasulullah SAW, baik secara fisik maupun kejiwaan. Pada saat Rasulullah SAW berusia 5 tahun dan saat beliau masih dalam perawatan Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, terjadilah peristiwa besar yang sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabiannya kelak. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah pembelahan dada. Suatu hari ketika Rasulullah SAW bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril menghampiri dan menyergapnya. Lalu beliau dibaringkan, kemudian dadanya dibelah, lalu hatinya diambil, selanjutnya dikeluarkan segumpal darah darinya. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Inilah bagian syaitan yang ada padamu." Kemudian hati tersebut dicuci di bejana emas dengan air zam-zam. Setelah itu dikembalikan ke tempat semula. Sementara itu teman-teman sepermainannya melaporkan kejadian tersebut kepada Halimah seraya berkata, Muhammad dibunuh." Maka mereka menghampiri tempat itu semula. Di sana mereka mendapatkan Rasulullah dalam keadaan pucat pasi. Setelah kejadian tersebut, Halimah sangat khawatir terhadap keselamatan Muhammad SAW. Akhirnya tak lama setelah itu, Halimah memutuskan untuk memulangkannya kepada ibunya di kota Mekah. Maka berangkatlah Halimah ke Mekah dan dengan berat hati Halimah mengembalikan Rasulullah kepada ibunya.
Setelah lama tinggal bersama ibunya pada usia 6 tahun, sang ibu mengajak beliau berziarah ke makam ayah Rasulullah, yaitu Abdullah di Yasrib. Maka berangkatlah mereka keluar dari kota Mekah menempuh perjalanan sepanjang 500 km. Ditemani oleh Ummu Aiman dan dibiayai oleh Abdul Muthalib. Di tempat tujuan mereka menetap selama sebulan. Setelah itu mereka kembali pulang ke Mekah. Namun di tengah perjalanan ibu beliau, yakini Siti Aminah menderita sakit dan akhirnya wafat di perkampungan Abwa yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah sang kakek, yaitu Abdul Muthalib sangat ibah terhadap cucunya yang sudah yatim piatu di usianya yang masih dini. Maka dibawalah sang cucu ke rumahnya, diasuh dan dikasihinya melebihi anak-anaknya sendiri. Pada saat itu Abdul Muthalib memiliki tempat duduk khusus di bawah Ka'bah. Tidak ada seorang pun yang berani duduk di atasnya, sekalipun anak-anaknya. Mereka hanya berani duduk di sisinya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu masih anak-anak justru bermain-main dan duduk di atasnya. Karuan saja paman-pamannya mengambilnya dan menariknya. Namun ketika sang kakek melihat hal tersebut, beliau malah melarang mereka dan berkata, biarkan dia, demi Allah anak ini punya kedudukan sendiri. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali duduk di majelisnya, diusapnya punggung cucunya tersebut dengan sukacita melihat apa yang dia perbuat. Tapi lagi-lagi kasih sayang sang kakek tak berlangsung lama dirasakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah berusia 8 tahun kakeknya meninggal di Mekah. Namun sebelum wafat, Abdul Muthalib sempat berpesan agar cucunya tersebut dirawat oleh paman dari pihak ayahnya, yaitu Abu Talib. Kini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam asuhan pamannya yang juga sangat menyayanginya. Abu Talib merawatnya bersama anak-anaknya yang lain, bahkan lebih disayangi dan dimuliakan. Begitu seterusnya Abu Talib selalu berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merawat, melindunginya dan membelanya. Bahkan hingga beliau telah diangkat menjadi Rasul, hal tersebut berlangsung tidak kurang selama 40 tahun. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 12 tahun, Abu Talib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Sesampainya di perkampungan Bushra, yang waktu itu termasuk wilayah negeri Syam. Mereka disambut oleh seorang pendeta yang bernama Buhaira. Semua rombongan turun memenuhi jamuan pendeta Buhaira, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan tersebut, Abu Talib menceritakan perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifatnya kepada pendeta Buhaira. Setelah mendengar ceritanya, sang pendeta langsung memberitahukan bahwa anak tersebut akan menjadi pemimpin manusia, sebagaimana yang dia ketahui ciri-cirinya dari kitab dalam agamanya. Maka dia meminta Abu Talib untuk tidak membawa anak tersebut ke negeri Syam, karena khawatir di sana orang-orang Yahudi akan mencelakakannya. Akhirnya Abu Talib memerintahkan anak buahnya untuk membawa pulang kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Pada usia 15 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam perang Fijar yang terjadi antara suku Quraisy yang bersekutu dengan Bani Kinanah melawan suku Qais Ailan. Peperangan dimenangkan oleh suku Quraisy. Pada peperangan tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantu paman-pamannya menyiapkan alat panah. Setelah perang Fijar usai, diadakanlah perdamaian yang dikenal dengan istilah Hilful Fudul, disepakati pada bulan Zulqaidah yang termasuk bulan haram di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Semua kabilah dari suku Quraisy ikut dalam perjanjian tersebut. Di antara isinya adalah kesepakatan dan upaya untuk selalu membela siapa saja yang dizalimi dari penduduk Mekah, dan mereka akan menghukum orang-orang yang berbuat zalim sampai dia mengembalikan lagi hak-haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta menyaksikan perjanjian tersebut. Bahkan setelah beliau menjadi Rasul, beliau masih mengingatnya dan memujinya seraya berkata, "Saya telah menyaksikan perjanjian damai di rumah Abdullah bin Jud'an yang lebih saya cintai dari onta merah. Seandainya saya diundang lagi setelah masa Islam, niscaya saya akan memenuhinya." Onta merah yang beliau maksud adalah kiasan atas harta yang paling berharga bagi masyarakat Arab waktu itu. Sekian sampai di sini saja untuk pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton hingga selesai. Sampai jumpa di cerita berikutnya.